Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kalimat yang patut untuk selalu diucapkan oleh seorang muslim adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak limpahan kenikmatan, kesehatan, kemudian nikmat kita bisa menghirup udara, kemudian kenikmatan kita bisa melihat matahari masih terbit dari arah timur. Itu semuanya adalah salah satu kenikmatan yang selalu harus kita syukuri. Karena dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan la azidannakum. Allah berfirman, pasti aku, kata Allah, akan tambah nikmat kepada kalian semua. Nah, itulah dengan kesyukuran tentunya kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan dan selalu kita ucapkan kepada baginda, uswah, qudwah kita, teladan kita, orang yang selalu memberikan motivasi kepada kita semuanya, orang yang selalu mengajak kita untuk selalu berbuat baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan semua pengikutnya, dan semoga kita termasuk di antara mereka, amin ya rabbal alamin. Pada kajian singkat ini kita ingin mempelajari, kita ingin mencoba menggali nilai-nilai penting yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu saat ada salah satu sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang dikenal luas ilmunya di antara sahabat yang lainnya. Kita tidak pungkiri bahwasanya sahabat Nabi ya banyak sekali. Di antara mereka ada yang memang dikenal sebagai alim, sebagai orang yang memiliki keilmuan yang sangat luas. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Salah satu kisah yang menarik yang pernah dialami oleh Mu'adz bin Jabal, yang saat itu beliau bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Mu'adz bin Jabal didatangi Nabi Muhammad SAW, dalam hadis disebutkan wa akhadha biyadihi. Ya, Nabi mengambil atau memegang tangan Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, ya, kira-kira apa yang mau dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Ya. Apa kata Nabi? Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Beliau ulangi 2 kali. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Masya Allah, subhanallah. Para sahabat-sahabat sekalian, 2 kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan itu bahwasanya Nabi sangat mencintai Mu'adz bin Jabal. Kita mungkin biasa mengucapkan kecintaan kita kepada orang yang kita cintai. Kita biasa mengucapkan cinta kita kepada ya orang tua kita. Seorang suami biasa menyatakan cintanya kepada istrinya. Tetapi apa yang kita bayangkan ketika orang yang dicintai oleh seluruh umat muslim di dunia mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Tidak hanya mengatakan aku mencintaimu, tetapi dibuka dengan qasam atau sumpah. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah. Ya. Kalau kita mendengarkan ada sumpah itu kan berarti ini adalah sesuatu yang sangat urgent sekali, ya, atau sangat penting sekali. Sampai Nabi Muhammad SAW mau bersumpah, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ya, usika ya Mu'adz. Ya, Nabi Muhammad ingin memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, la tada'anna dubura kulli salatin taqulu. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal, dan harus kita ingat bahwasanya pesan kepada Mu'adz itu juga pesan kepada kita. Ya, bukan berarti kemudian yang menjadi objek pembicaraan itu Mu'adz terus kita lepas dari itu, enggak. Karena perintah kepada Mu'adz itu juga sejatinya adalah perintah untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan setiap kali selesai sholat. Ya, setiap kali engkau selesai sholat, maka ucapkanlah, apa ucapannya? Nabi bersabda, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal agar mengucapkan doa ini, yang dalam doa ini terdapat
terkandung 3 hal yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Allahumma a'inni. Allahumma artinya ya Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'inni. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan. Ya Allah, bantulah aku. Kenapa? Karena kita semuanya adalah hamba yang dhaif. Kita semuanya adalah hamba yang lemah. Ya. Langkah yang kita ayunkan untuk ke masjid, ya, kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat kebaikan dan beramal soleh, itu sejatinya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrik. Kita diminta, ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kita untuk berzikir. Ya. Kenapa dengan zikir? Ya, karena zikir itu, sahabat sekalian, adalah ibadah yang ringan, tetapi sangat sedikit orang yang mengamalkannya. Ya. Zikir itu sangat ringan sekali. Kita mau berzikir apakah butuh duit? Enggak. Apakah kita berzikir butuh harus sehat? Apakah berzikir kita harus butuh kekuatan? Tidak. Kita zikir cukup dengan lisan kita dan hati kita. Ya. Ibadah yang tidak memerlukan tenaga, tetapi banyak sekali di antara kita, ya, banyak yang lupa. Banyak di antara kita yang terlena dengan kehidupan yang melupakan kita dari zikrullah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya, ya, terkhusus kepada Muadz bin Jabal, untuk selalu membaca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrik, zikir kepada Allah. Dan zikir itu banyak sekali faedah yang akan kita dapatkan. Salah satu faedah yang mungkin akan kita raih adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Ya. Siapa sih yang nggak ingin kehidupannya itu selalu diliputi dengan ketenangan, tumaknina, sakinah? Kita semuanya pasti ingin mendapati kehidupan kita penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Kuncinya apa? Kuncinya bukan terletak pada jabatan, kuncinya bukan terletak pada harta kita, kuncinya bukan terletak pada dunia ini, tapi kuncinya adalah ada dalam zikir itu. Karena ketika seseorang itu sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga Allah akan perbaiki kehidupannya. Hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Kuncinya adalah zikir. Ya, Allahumma a'inni ala dzikri. Kita meminta Allah Subhanahu wa taala agar berikan kemudahan kepada kita semua untuk berzikir. Karena itu taufik. Nah, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, wa syukrika ini penting juga. Setelah kita memohon agar Allah berikan taufik kepada kita untuk berzikir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan kita, berikan taufik kepada kita untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Ya, sangat sedikit sekali hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pandai bersyukur. Jadi manusia itu ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur nikmat. Nah, Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Yang sedikit itu adalah orang-orang yang bersyukur. Nah, kita ingin menjadi orang yang sedikit tadi. Nah, kita ingin menjadi orang-orang yang bisa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan kita untuk berzikir, kita bisa dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mensyukuri itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada upaya kecuali dengan apa? Dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran, kita bisa beramal soleh, kemudian kita syukuri bahwasanya itu semuanya adalah pemberian. Itu semuanya adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Berzikir, kemudian dilanjutkan dengan bersyukur. Dan yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, setelah tadi berzikir, bersyukur, kemudian yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah dengan sempurna, beribadah dengan baik. Kalau kita perhatikan dalam doa ini, kita tidak diperintahkan untuk berdoa wa ala kathrati ibadatik. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk bisa banyak beribadah. Tapi apa kata Nabi? Wa husni ibadatik. Beribadah dengan yang benar dan baik. Karena banyak itu belum tentu benar, ya. Banyak itu belum tentu baik. Banyak itu juga belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah bersabda dalam doa ini, kita memohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita
ibadah yang baik. Nah, ibadah yang baik itu seperti apa? Karena jangan sampai kita itu di dunia, ya, kita sudah capek, lelah, beribadah, tetapi ternyata tidak ada sama sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan beribadah dengan baik adalah ibadah yang kita selalu menghadirkan ikhlas, ya. Kita selalu ikhlas, artinya kita selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua, selain ikhlas kita juga ittiba. Kita berupaya untuk berupaya semaksimal mungkin meniru Nabi Muhammad SAW, karena kita sebagai seorang yang mencintai Nabi tentunya harus menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita. Mau bisnis, lihat Nabi, gimana bisnisnya Nabi. Mau sholat, lihat gimana Nabi sholat. Mau haji, gimana Nabi SAW haji. Mau apapun itu, kita harus melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu sahabat sekalian, itu wasiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Muadz. Tentunya ini wasiat untuk kita semuanya, untuk selalu menjaga zikir dan doa ini setiap kita selesai sholat. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.